Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bunyi saya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والذاكرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Segenap puja diiringi puji kita persembahkan ke hadarat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, di mana Allah telah menciptakan langit tanpa tiang. Alladzi khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah telah menciptakan langit tanpa tiang, dihiasi dengan bintang-bintang dan rembulan. Dari langit Allah turunkan hujan ke bumi. Di bumi Allah ciptakan samudra dan benua, lautan dan daratan. Di lautan Allah ciptakan berbagai macam ikan yang bisa dimakan oleh manusia. Di daratan Allah ciptakan pepohonan dan tumbuhan. Di daratan Allah ciptakan fauna flora, mulai dari lat batat kaya bate, jangguh pop jangguh pure, berujuk cong-cong berujuk balai, lemok kameng manok ase, ini itu gajah Buddha rimong jagai. Apa tahu, apa nambah, apa nabu, apa dosa. Pisang wak, pisang rum, pisang ayam, pisang abe. Lalat pijit jamok putih. Uro manam putih hitam, inam agam atau ronyo atau begam, bahkan termasuk kuok lam-lam. Semua ciptaan Allah. Allah pula telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah telah menciptakan laki-laki yang ganteng-ganteng. Lagi itu. Allah pula telah menciptakan wanita yang cantik-cantik. Dan lagi itu. Allah telah menciptakan wanita tanpa kumis. Dengan betis yang romantis. Apalagi wanita yang lahir pada hari Kamis, biasanya hidung mancung, pipinya manis.
Tapi hananya udah puluh. Allah telah menciptakan manusia, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang ganteng, ada yang jelek. Saya yang ganteng, kalian yang jelek. Terkirim selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau teladan dalam kita bekerja, uswah dalam kita beramal. Beliau referensi, beliau acuan, beliau contoh, beliau best example in our life. Gimana lagi? Gimana lagi? Kemudian yang mulia Ibu Kepala SMP Negeri 2 Luksumawe beserta seluruh wakil-wakil beliau. Kemudian yang mulia seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang telah meluangkan waktu berjuang seikhlas mungkin untuk mencerdaskan generasi-generasi Aceh di masa yang akan datang. Kemudian yang mulia seluruh karyawan SMP yang mulia ini. Kemudian teristimewa yang saya cintai seluruh siswi-siswi, yang saya banggakan seluruh siswa-siswa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum panjang kita lanjut cerita, saya sampaikan bahwa syarat mendengarkan ceramah pertama, dengarkan, simak baik-baik. Yang kedua, materi ini tidak saya sampaikan di sekolah yang lain. Jadi khusus di SMP ini, karena SMP lain nggak diundang. Kemudian yang ketiga, kita mendengarkan ceramah untuk membersihkan penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata Imam Ghazali, penyakit itu ada dua macam. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, penyakit itu ada dua macam. Ada berapa? Dua apa? Macam apa? Macam penyakit. Penyakit apa? Penyakit macam. Kata Imam Ghazali ada dua model penyakit. Pertama beliau sebut dengan penyakit jasadiah. Yang kedua beliau sebut dengan penyakit rohaniah. Apa penyakit jasadiah dan apa penyakit rohaniah? Kalian maju dulu. Gimana enggak dulu enggak? Penyakit jasadiah biasa sering kita dengar kita sebut dengan penyakit jasmani. Sedangkan penyakit rohaniah biasa kita sebut dengan penyakit rohani. Apa bedanya? Penyakit jasmani adalah penyakit yang ada pada jasad kita. Penyakit jasmani adalah penyakit yang ada pada tubuh kita. Penyakit jasmani adalah penyakit yang ada pada anggota badan kita. Mana contohnya Ustaz? Kurap jasmani. Pekan linu jasmani, sakit kepala jasmani, sakit gigi jasmani, sakit jasmani. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit jasmani? Pergi ke dokter, pergi ke apotik, beli obat. Nanti dokter bertanya, "Dek, sakit apa?" "Sakit kepala, Dok." "Oh, Panadol obatnya." "Sakit apa, Dek?" "Sariawan." "Adem sari solusinya." "Sakit apa, Pak?" "Pegalinu." "Oskadon minumannya." "Sakit apa, Pak?" "Kurap." "Oleskan cap 19."
Bahkan Endratu kita telah meninggalkan berbagai macam obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani. Tapi sayang seribu sayang, obat-obat yang ditinggalkan oleh Endratu kita hingga saat ini tidak lagi kita gunakan. Padahal obat-obat jasmani yang ditinggalkan oleh Endratu kita tidak ada efek biniknya. Sedangkan obat-obat yang berkembang hari ini adalah obat-obat kimiawi, disebut dengan obat keras. 20 ribu tablau satu harga ini. Obat keras, apa maksud obat keras? Dia tajib langsung keras. Tapi obat yang ditinggalkan Endratu kita tidak ada efek sampingnya. Mana contohnya Ustaz? Gelinggang ubat urat, asam urat jati puta, malaria iun langsat, boh binengkat ke selera muda. Gelinggang ubat urat, asam urat, malaria iun langsat, boh pinengkat ke selera muda. Kulit mangga, ubat sakit dalam, minyak nilam, ubat kerawat hak. Getah rubek ubat ketut menyaluka perut, ia on kaca boh lepir. Ubat sakit mulai, boh bumudai guntut juga. Ubat kusong on metano, asam lambung, boh gadung suka. Ubat cirit, hai cirit, pisang panjau. Ubat hijau, minyak palam. Ubat lepir, putih madu. Ubat gesu, ion saga. Cik kulit on ubat sakit rekung, ranuk pusen kepunawa. Kurundung ubat tinggi darah, minyak teprah, kurut hak. Ubat tumbun, padu segala macam. Langsung badan, boh benar obat. Kalau mau gemuk, makan apa saja, kecuali tiang listrik dan tiang bendera. Punya pelai tumbun, pajuh berapa bu? Mulai dari mie goreng, mie rebung, koh salak, koh sawuh, roti martabak, roti goh, dapak, koh bu. Kalau kira-kira makan nasi enggak gemuk, makan apel enggak gemuk, makan timpan enggak gemuk, dah kayak bohong baik gemuk juga. Tapi ini yang cewek-cewek ini kalau mau langsing, baju pohme. Tahu pohme? Pohme kalau dalam bahasa Indonesia buah bawah. Pohme. Pohme. Nah, biasa disebut dengan asam Jawa. Karena sekarang ini semuanya Jawa. Asam Jawa, gula Jawa, kok Jawa. Tahu kok Jawa? Kok Jawa itu? Yang bubur, yang kok rayang. Jadi nauru Jawa, dia paham kok Jawanya. Nauru Jawa yang kecil, wah aku kok kecil sekali. Itu untuk mengobati penyakit-penyakit jasmani. Sedangkan penyakit rohani adalah penyakit yang ada pada ruh kita. Penyakit rohani, penyakit yang ada pada mental kita.
Penyakit rohani, penyakit yang ada pada psikis kita. Mana contohnya Ustaz? Ria rohani, sum'ah rohani, kikir rohani, bakhil, pelit, kriit, juit, panah, hawa yang kriit, rijang punah. Apa lagi? Contoh penyakit rohani, sombong. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Yang ganteng cuma saya, yang lain jelek, sombong. Yang kaya cuma saya, yang lain miskin, sombong. Yang laki cuma saya, yang lain cowok semua, sombong. Apalagi di Aceh banyak orang sombong sekarang. Makanya makanan orang Aceh itu luar negeri semua, nggak ada yang dalam negeri, minimal luar daerah. Hawa bongano Australia. Jadi bola bu Jepang. Hawa turun Belanda. Oh paling kau hawa gini kali. Sombong, merasa dirinya lebih hebat. Apalagi darah-darah di Aceh banyak yang sombong. Darah Kamse Mirah Bibi, darah Idi Sayu Mata, darah Birun Kari-Kari, darah Padang Kiji Sudah Rupa, darah Banda Tumbun-Tumbun, darah Dusun di Kumala, darah Lamno Mata Biru, darah Lukutu sopan bicara, darah Calang pijut-pijut yang gatai baju, darah Junda. Darah Langsa putih-putih, darah Gang Blade leput Manggaya, darah Takingon Carong Tajuk Kupi yang mentani-tani, darah Kurung Raya, darah Nuk Sukun Tumong-tumong Lageruti, yang Mubay Geti, darah Sri Lanka. Sombong, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih mulia, sombong. Mendengarkan ceramah, salah satu di antara hikmahnya adalah untuk mengikis penyakit-penyakit sombong yang ada pada diri kita. Apalagi banyak hari ini kita lihat muda-muda mudi Aceh, remaja-remaja Aceh, ketika mereka pergi ke luar daerah, ketika mereka pergi ke luar negeri, ketika pulang kampung, bahasa Aceh tidak bisa lah. Betul. Jadi mana ada wompok? 2 hari ke Banda Aceh, pulang kampung kan salah sakit lagi. Disuruh sama neneknya, ya kajak dia dengan Mbak Gede Tunggu Mangun, kablong ini. Dia jawab lagi, ala oh, tapi neneknya sampai-sampai Pak Long Guyu. Oke, yang menyuk. Kejap bajalan. Ikut lo. Ala tahu kampung rumah mau kumpul bajalan. Ini mana ni? Mau kumpul. Kau tak nak kumpul. Mana? Jangan sombong. Jangan merasa diri lebih baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ceramah pagi ini kita dengarkan untuk membersihkan kotoran-kotoran batin yang ada di dalam kita, di antaranya dengan cara mengenalkan siapa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ditanyai orang, siapakah Nabi Muhammad itu? Ini saya bawa hadiah, yang bisa jawab dapat hadiah 1 miliar, dipotong pajak 2 miliar. Ayo. Jika ditanyai orang, siapakah Nabi Muhammad itu?
dengarkan baik-baik sehingga jadi pelajaran bagi kita semua. Jika ditanyai orang, kalau nggak ditanya, nggak usah jawab. Siapakah Nabi Muhammad itu? Jawab. Pertama, Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad itu manusia. Beliau bukan malaikat, beliau bukan jin, beliau bukan iblis, beliau bukan makhluk halus. Beliau manusia sama seperti kita. La ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Nabi Muhammad makan sama seperti kita makan. Nabi Muhammad ke pasar sama seperti kita pergi ke pasar. Sama-sama manusia, kita manusia, Nabi Muhammad manusia. Bahkan pesan Allah kepada baginda Nabi, "Hai Muhammad, datangi umatmu, sampaikan kepada mereka, ana basyarun mithlukum, saya manusia seperti kalian juga." Nabi Muhammad itu manusia. Tapi meskipun sama-sama manusia, kita manusia, Nabi Muhammad manusia, ada bedanya. Di mana bedanya? Di mutunya. Apa itu mutu? Kualitasnya. Nabi Muhammad bermutu, kita orang-orang mutune. Nabi Muhammad bermutu, artinya berkualitas. Kita tidak bermutu. Ayatnya bermutu, mutu, bukan Tuhan. Nasi, bukan Tuhan. Umur 25, ini 72. Mana contohnya sama-sama manusia tapi kualitas berbeda? Pertama, kita manusia punya air liur. Nabi Muhammad manusia punya juga air liur. Apa bedanya? Mutunya. Air liur Nabi jadi obat. Air liur kita jadi penyakit. Sama-sama air liur, yang satu jadi obat, yang satu jadi penyakit. Nabi Muhammad kalau ada orang yang luka di tangannya, langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung diludahi, langsung dioleskan, sembuh seketika ludahnya. Ludah Nabi. Tapi kalau ludah kita, kalau ada kawan kita mungkin terjepit meja kursi di kelas, wah luka ini. Ludah ini. Nyaw hantu lain merapuh lah kau. Itu kualitas air ludah. Apalagi contohnya? Contoh yang kedua. Sama-sama manusia, tapi ada bedanya. Sama-sama manusia, tapi ada bedanya. Kita manusia punya keringat. Nabi Muhammad manusia punya keringat. Apa bedanya? Keringat Nabi wangi, harum seperti minyak kasturi. Keringat kita hanyir seperti ikan baji. Hanyir seperti jago baji. Kemudian apa lagi? Nabi Muhammad cerdas, tidak perlu sekolah di SMP Negeri 2 Lusmawe. Kalau kita cerdas, harus sekolah dulu. Sama-sama cerdas, tapi kecerdasannya diperoleh dengan cara yang berbeda. Nabi Muhammad tidak perlu sekolah, kita harus sekolah. Apa beda lagi? Kita tidur, Nabi Muhammad tidur. Kenapa? Sama-sama manusia. Apa bedanya? Mutunya. Tanya dengut, Nabi Muhammad dengut. Apa beda? Mutu. Dengut Nabi, matanya saja yang dengut, hatinya Allah, Allah, Allah. Punya dengut tanya, mata dengut, hati dengut, urung dengut, semua pula dengut. Beda. Maka jika ditanyai orang, siapakah Nabi Muhammad itu? Jawaban pertama, manusia. Jawaban yang kedua, jika ditanyai orang, siapakah Nabi Muhammad itu? Orang A. Berapa
Arab. Nabi Muhammad itu orang Arab, bukan orang Aceh, bukan orang Sunda, bukan orang Bugis, bukan orang Batak, bukan orang Gayo, orang Arab. Karena Nabi Muhammad orang Arab, maka beliau menggunakan pakaian-pakaian Arab. Karena Nabi Muhammad orang Arab, beliau makan makanan-makanan yang ada di Arab. Karena Nabi Muhammad orang Arab, berbicara dengan bahasa Arab. Karena Nabi Muhammad orang Arab, beliau naik kendaraan Arab. Karena Nabi Muhammad orang Arab, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Diturunkan dalam bahasa. Karena mana cocok di masa Nabi orang Arab, Al-Quran bahasa Aceh, kan cocok. Hek Nabi, payah hendak kamu bahasa Aceh kau. Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar. Al-Quran memang berbahasa Arab, tapi tidak semua yang berbahasa Arab itu Al-Quran. Jelas? Saya ulangi. Al-Quran memang berbahasa Arab, tapi tidak semua yang berbahasa Arab itu Al-Quran. Jelas? Kalau jelas boleh pulang. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa? Al-Quran boleh nggak dimasukkan ke kamar mandi? Bahasa Arab boleh nggak dimasukkan ke kamar mandi? Kenapa? Al-Quran memang berbahasa Arab, tapi tidak semua yang berbahasa Arab itu Al-Quran. Al-Quran tidak boleh dimasukkan ke kamar mandi, tapi bahasa Arab boleh dimasukkan ke kamar mandi. Menyuham, takut orang Arab. Orang Arab atau kita ngoceh, dapat paham bahasa Arab. Kita nyong dia jawab, nah orang Arab Dawidi orang Arab. Ini Arab lain, kita nyong. Man fil hamam. Kapan lo kena orang jauh? Yang ditanya, siapa di dalam? Man fil hamam, siapa di dalam kamar mandi? Kapan lo bahasa Arab? Seandainya ditanya ke bahasa Arab, kita nyong, ya bahasa Arab ya. Inilah kekeliruan. Boleh berbicara. Apa sih lagi tanya orang? Nah urung lawiti jangan tu. Di luar aja nak tanya. Nah urung di dalam. Ayam. Nah urung di dalam. Nah yang jauh. Hana. Mana hana yang jauh yang kau hantu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad pakai gamis? Karena orang Arab. Kenapa Nabi Muhammad tidak pakai peci? Karena orang Arab. Kalau Nabi Muhammad orang Aceh, pasti pakai peci. Seperti peci saya, Nanggro Aceh, Darussalam. Kenapa Nabi Muhammad makan korma? Karena orang Arab. Kalau orang Aceh, wah sore itu jauh. Kenapa Nabi Muhammad naik onta? Karena orang Arab. Kalau orang Aceh, dia mau ikut beri. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga. Jika ditanyai orang, siapakah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu Rasul. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang pertama. Jika ditanyai orang, siapakah Nabi Muhammad itu? Jawab, Nabi Muhammad itu manusia. Orang Jelas? Masuk ke pertanyaan kedua. Jika ditanyai orang, siapakah nama Nabi Muhammad itu? Nah Nabi yang nanang ya. Amat main, sedikit main. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, di sana ditegaskan bahwa di antara nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, li khamsatun asma'in, saya punya 5 nama.
Li khamsatun asma'in. Saya punya 5 nama, kata Nabi. Saya punya 5 nama. Ana Muhammad, kata Nabi. Wa ana Ahmad. Wa ana al-Mahi. Wa ana al-Hashir. Wa ana al-Aqib. Berapa? 5. 5 apa? 5 nama. Nama siapa? Ada berapa? 5 apa? Nama siapa? Siapa bilang? Li khamsatun asma'in. Saya punya 5 nama. Ana Muhammad. Saya Muhammad. Wa ana Ahmad. Saya Wa ana al-Mahi. Saya al-Mahi. Wa ana al-Hashir. Saya al-Hashir. Wa ana al-Aqib. Saya al-Aqib. Apa arti Muhammad? Apa arti Muhammad? Terbu. Apa arti Ahmad? Terbu. Apa arti Muhammad? Terbu. Apa arti Ahmad? Pelajaran pertama, kenapa Nabi diberikan nama-nama yang baik dengan nama terpuji? Karena nama itu akan terus dipanggil. Betul? Ketika nama itu terus dipanggil, maka akan melekat di alam bawah sadar kita dengan nama-nama terbaik itu. Maka hukumnya wajib bagi kita sekalian memanggil kawan dengan panggilan-panggilan terbaik. Panggil namanya. Siapa namanya? Muhammad. Sini. Muhammad namanya. Siapa namanya? Ahmad. Sini. Ahmad. Bedanya Ahmad. Ahmad tahu. Ahmad pengen jadi guntur terkejut kami. Ahmad, panggil namanya. Panggil yang sesuai dengan namanya. Karena nama itu terus dipanggil. Wala fusuqa wal isyan. Jangan pernah kita memanggil kawan-kawan kita dengan panggilan-panggilan yang jelek, dengan panggilan-panggilan yang panggilan yang rusak. Kadang nama kawan-kawan kita ini sudah baik-baik, tapi ketika kita panggil rusak. Contoh, atau beda, nama di kota dengan nama di kampung beda-beda. Siapa nama waktu di kampung? Zakaria. Waktu ke kota? Jeki. Siapa nama di kampung? Daud. Daud. Nama di kota? Iwo. Siapa nama di kampung? Ismail. Siapa nama di kota? Mae kampung kota. Ismail. Mae kampung. Dia kampung lu tinggal kami aja tempat guru kalau bayar dan lupa Ismail nama kampungnya. Sampai di kota malah yang aneh, ada satu siswa saya tanya, siapa namanya dek? Inna Ustaz, nama lengkap Inna Lillahi wa Inna Ilaihi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita pertama memperingati Maulid Nabi mulai hari ini. Panggillah sahabat kita dengan panggilan-panggilan terbaik. Saya kodrek hari itu. Ini juga pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Guru. Jangan pernah kita memanggil siswa kita, santri kita, mahasiswa kita dengan panggilan-panggilan yang rusak. Karena panggilan-panggilan itu akan membentuk citra diri anak, image self dalam psikologi. Betulnya tidak guru matematika, contoh, kadang ada satu guru, misalkan guru matematika. Ada satu siswa, dia nggak bisa bikin PR matematik. Jadi ibunya ini bukan bangai kak, nian hancur. Bangai kak, nian hancur. Coba bayangkan. Dia pengoh nama matematika, bilangnya tapi bangai kak. Pengoh bangai kak.
Tengok, bangai kah? Tengoklah, bangai kah? Terekam di alam bawah sadarnya, lo memang bangai. Berapa banyak mata pelajaran di sekolah? Ada yang 15 mata pelajaran. Apakah semua orang mampu menguasai 15 pelajaran? Impossible. Tidak mungkin. Mustahil. Padahal dia yang hadir matematika pakai tajwid. Bahasa Inggris bisa. Main bola bisa, main futsal bisa, menyanyi bisa. Matematika dari hadir, kele punya bangai ya. Padahal di ibunya yang dia di matematika kan. Bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Inggris nggak paham. Padahal yang dari murid, oh, what is your name? Dia urut betulnya, I got name tetapi. Tanya bilang, who are you, guru, who are you? Anak guru kayak you cah nunggu itu. Begitu juga kita orang tua, kita kawan, tak boleh panggil. Apalagi panggil nama-nama binatang untuk kawan kita itu. Hah? Ambil, sini. Ambil. Lembu, sini. Kodok, sini. Kampung lagi, bui lagi, bui lagi. Padahal mereka kahoi bui kurung, jangankan kahoi bui, jangankan kahoi kurung, kahoi bui macam mana? Jadi menyona bui lewat, kahoi bui kah? Kalau kita nabui lewat itu tadi, tak kena tak punya, bui kah? Jawab dia bui kah yang bui? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang rusak sekarang? Kenapa remaja-remaja rusak hari ini? Karena mereka salah satu penyebabnya salah panggil. Bui. Makanya panitia mataya itu lah hedo kayak itu. Itu buruk punyung uang pegang, anaknya nak bui. Kok dia gimana? Bui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyebab kedua, kenapa hari ini banyak remaja-remaja rusak? Karena salah nonton TV. Lalu nonton di boy di mana? Hah? Yang ikuti itu Honda Raya ya kan? Naik Honda besar itu yang bahan BB pakaiannya ya. Honda besar itu kan? Yang bahan Honda di boy ikut Eva. Oh ya, jangan dong. Ngapain ke sana? Makan kelapa muda. Ditanya sama abangnya, Dek, makan apa? Aku kelapa muda aja. Tapi sebelum saya kita pesan kelapa muda, aku mau tanya. Tanya apa? Kamu tahu nggak apa bedanya matahari sama kamu? Enggak tahu lah bang. Gini, kalau matahari itu menyinari bumi, kalau kamu menyinari hatiku. Dek, tahu nggak apa bedanya matahari sama bulan sama kamu? Nggak tahu bang. Gini deh, kalau matahari dan bulan itu kan gerhananya di langit, kalau kamu di hatiku. Kali rayu-rayu dan yang makan apa Dek? Kelapa muda bang. Kenapa kelapa muda kok ke kelapa tua? Kayak abang. Abang kan masih muda. Apa bang kayaknya tepe baru. Apa lagi? Makannya apa? Mie goreng.
Hah? Mie goreng. Mie goreng pakai telur atau telur aja nggak pakai mie? Mie goreng. Itu bang, ada buah mie goreng apa? Bang, mie goreng, hai mie goreng, goreng. Bang, mie goreng apa? Mie goreng, hai mie goreng, goreng. Sabah piring bermangan pacut. Luk-luk pacungan si darah di samping. Pacung mie goreng, mata tutup. Tutup mata-mata aja. Habis makan mie goreng kemana? Jam 6 sore selesai. Pulang yuk. Jangan pulang dulu lah. Kita main-main lagi. Nanti malam kita pulang. Terus kemana? Ke lapangan Irak lah. Ngapain ke lapangan Irak? Beli kuah. Berapa harga kuaci? 2.000. Berapa dikasih? 1 kodi. Makan di mana? Di waduk. Baju kuaci mulai dari pukul 7 malam sampai pukul 3 malam. Kuaci. Ya nenek malamnya kamu cokolok. Kamu cokolok? Aja. Kerana awak ada pilihan, awak ada marah. Aja. Hamil. Ada yang hamil, bukan bakal. Ku hamil duluan. Sudah 3 bulan. Gara-gara pacaran Mbak Ujung Damu. Ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Gara-gara pacaran Mbak Waduk malam. Ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Gara-gara pacaran suha 3 pinggang. Sehingga terjadilah perbualan atas. Yang kecil-kecil umurnya masih seperti ini sudah merokok. Yang merokok mulai saat ini berhentilah. Karena merokok itu membunuhmu. Boleh merokok, syaratnya 1, asapnya harus ditelan, tidak boleh dikeluarkan. Nah, waktu dia berukok, yang jut, dia berukok yang jut. Tarik. Terjadi pergaulan bebas. Setelah merokok, narkoba, ganja. Agen buntut, agen lalu musuh Tuhan. Ada gempa. Agen buntut, agen lalu musuh Tuhan. Ura dudau pergi kau ke penglabang. Kaki jarang tubuh talau dengan juga. Lagi kebula pancuri huwa pohon malam. Anak darah dulawin yang burung sopan. Tali malai ngon gulai timu ayam. Jika mengoksikan kuduk kaji repang. Subyek ubud lagi darut lambak jendrang. Ilang pijut ada misal darut jangan. Wadah dijak buek janak kamau agam. Silap jungkat ketap-ketap wadah jalan. Ambo turut hidung cenguk dalam kubang. Isbabah jemur cuki langgut jemur berhang. Kalau ambo silik-silik muka matang. Apa tadi mata mobil hadung pelumpang. Mata disika sahoh jenuk cutbang. Lagi nomor WA, Pak, minta dong nomor WA-nya. Dikasih WA-nya. Dalam WA-an. Di WA, ASS, Assalamualaikum. Dijawab dengan bahasa singkat, WSS, Waalaikumsalam. Dan yang belum, LGPAEN, lagi fine. Dijawab LGMKN, lagi makan. Dan yang belum, MKN AB,
makan apa? Dia jawab BKRG Bohdru. Dan yang lompat dengan ide itu diri, bang. Banyak ide 6 hari, bang. Bukan pegang ide, bukan ide, bang. Uhi wajah dong, santai, bang. Rupanya caranya gimana? Jadi mana? Yan, ane negara, ane muda di mana doakan? Anak muda bila berka macam-macam, reng. Anak muda bila berka macam-macam, penggulu yung jipuruhung jibok subang, rupanya lagi campur ada mamplam, menyebukai pungut saya 7 malam. Lagunya coba kejahan lelekan, yo pun sinan timur sampai malam, wadah kaki dengan kopi sabong jawan, pemeruko elektrik payah mutang. Anak modal, membuat kedai kopi berdawa kedai kopi. Sobat akal ibu matematika dan ibu bahasa Indonesia. Ditanya dong. Sobat akal si Aminah dengan si email. Sobat akal si Fatimah dengan si email. Sobat akal si Aisyah dengan si Ais. Yang punya berapa? Tanya dong dalam kalai pada berapa? Nah, dia pakai baju dengan namanya wajib tak pakai baju kalau kalah. Anak wajib. Di mana wajib yang tiga? Ayo, banyak lagi. Yang penting anak wajib. Ada yang benar. Kah ada yang benar. Ada yang benar. Kah ada yang benar. Berapa? Bayangkan. Berapa? Jangan berapa loh. Nah, yang tadi om, bapak pun ada yang belok tadi om. Ustaz, saya lagi sholat, ya. Lalu kentut. Batal enggak sholat saya? Oh, batal. Nah, Ustaz, kalau batal sholat, wajib wuduk lagi enggak? Wajib. Nah, waktu wuduk, wajib cuci muka enggak? Wajib. Nah, itu yang heran saya, Pak Ustaz. Kenapa yang kentut pantat yang dicuci muka? Yang menyenang urut ada lagi yang itu. Ika hotel kata untuk dikurung ramai yang malai punggung kah atau muka kah? Nah, mesti jauh muka. Makanya muka yang dibasuh, muka yang dicuci. Katanya dawan, banyak kan? Tanya dong, Ustaz saya ingin bertanya, kenapa ketika tasyahud kita harus mengangkat telunjuk kita? Boleh nggak diganti dengan begini misalkan? Hah? Kenapa begini? Kenapa begini? Boleh nggak ini diganti? Jadi begini, kan? Atau jadi begini, atau jadi begini, atau jadi begini? Oke. Atau Ustaz saya di kampung Ustaz, lagi tak ada minum di kampung tiba-tiba putuslah dari telunjuk saya. Boleh nggak diganti? Tidak boleh. Kenapa? Karena menurut para ulama bahwa urat telunjuk kita ini sampai ke hati. Urat telunjuk sampai ke hati. Maka ketika syahadat kita gerakkan tangan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lisan yang mengucapkan. Anggota badan diwakili oleh telunjuk yang menggerakkan. Hati yang meyakini. I'tiqadu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arm. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, adik-adik sekalian, kalau cium tangan buruk, ciumnya di mana? Di telunjuknya. Cium pakai hidung. Di telunjuknya. Kenapa?
hatinya, maka akan tersentuh hatinya. Ketika hatinya tersentuh, maka dia akan jadi milikmu selamanya. Kenapa nggak boleh jempol? Karena jempol uratnya sampai ke kemaluan. Maka orang yang besar jempol berarti masing-masing kalau nak tagaw, kalau nak tagaw. Masing-masing kalau nak tagaw. Anak saya kerja-kerja tagaw. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sampai jam berapa? Lanjut. 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 Sampai jam 12 siap. Sampai jam 12 siap. Jam 12 siap. Ilmuhan. Apa arti Muhammad? Terpu. Apa arti Ahmad? Apa arti Al-Mahdi? Al-Mahdi artinya alladzi yamhullahu biyal kufra. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan kekufuran, menghilangkan kefasikan, menghilangkan kejahatan, menghilangkan kekafiran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang keempat, nama Nabi itu Al-Hashir. Apa? Al-Hashir. Apa makna Al-Hashir? Alladzi yahsyarun nas ala qadami. Semuanya akan dibangkitkan di atas telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk surga setelah Nabi Muhammad masuk. Kita akan dibangkitkan setelah baginda Nabi dibangkit. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kelima, nama Nabi Muhammad itu Al-Aqib. Apa? Kalau baca yang benar Al-Aqib. 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 Bukan Al-Naqib. Salah. Jamun ngalung. Saya kuliah di Jogja. Sering berceramah di sana, ngajar-ngaji orang-orang Jawa di sana. Orang Jawa rupanya nggak bisa bicara, nggak bisa menyebut nggak bisa. Dia bisa nya. Dia udah kayak gun. Ada. Dia nya. 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 Terus mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca. Al-Qarinya. Mal-Qarinya. Wa ma adraka mal-Qarinya. Kapan lagi orang Aceh? Orang Aceh tidak bisa ngomong ta. Udah orang Aceh ta kampung. Ta. Baca Quran in kuntum. Kapan sih? Jadi akhir. Makanya pentinglah irama itu, Al-Aqib. Pentinglah irama seni itu penting. Coba dengarkan. Islam itu cinta seni. Islam cinta seni. Tapi Islam benci pornografi. Islam cinta seni. Tapi Islam benci porno aksi. Yang porno-porno dibenci. Tapi cinta seni. Azan pakai seni, ya enggak? Betul ada nggak pakai seni? Tadi dong. Jangan Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini udah begini. Yang kanan, ya Allah. Satu coba misalkan azan pakai irama, misalkan irama Metro TV. Ibu jangan boleh, kan? Yang nana boleh.
Yang anak boleh tuai tu budak. Jadi imam, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada iramanya. Tapi dia ada irama. Hai dia dengar. Tunggu imu juga jemaah dia tunggu. Semayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bacaan Rahman Rahim. Mari kau. Dia kena doa, kena tak. Ini nak surah paling tadi. Surah lagi nak alam tak ini. Baik maksud yang ada walau paling. Dia boleh jemaah. Amin. Maka bersalawat. Tapi ini baca Quran itu pakai seni juga. Tapi harus seni-seni yang sudah ditentukan oleh para ulama. Nggak boleh ditambah-tambah. Nggak boleh masuk irama-irama aneh. Nggak bisa. Misalkan masuk irama bungong jumpa. Nggak bisa. Bungong jumpa megadi Aceh. Bungong telebeh indah lagoina. Putih kuning. Mencampur merah. Yang nyawa saya kunik gajah Badung Galuh. Boleh nggak pakai baca itu? Nggak boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak bisa, nggak boleh. Tapi kalau selawat boleh. Selawat boleh pakai irama apa saja termasuk irama dangdutan. Misalkan indung kepala indung, di sana udi, di sini mendung. Anak siapa pakai ijakru, hipok di Honda mengule lambung. Boleh pakai salawat. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Boleh. Maka hafal lagu itu boleh. Tapi lagu-lagu yang dakwah religi, bersujud kepada Allah boleh. Yang nggak boleh cinta satu malam. Oh indahnya cinta satu malam akan ku kenang sampai kuburan. Itu yang nggak boleh. Yang lain boleh. Apalagi lagu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembarian, seluruh tubuh rasa menggigil, seluruh badan kan kedinginan. Boleh. Cuma lagu ini tidak boleh dinyanyikan ketika pesta pernikahan. Jangan ada yang kan Indo harus kita persembahkan semua nasi. Bila Israel. Yo teman-teman. Ada nggak yang tidak boleh lagu? Nah, yang nggak boleh. Ini lagu-lagu anak-anak yang nggak boleh kita hafal. Saya boleh, untuk contoh. Nah, untuk contoh. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Ya hadapan. Kenapa? Karena ada unsur kerusakan di dalamnya. Mana yang rusak? Dengarkan. Potong bebek angsa, masak di kuali. Ya, biasa ada di binatang tadi ya tak? Jangan salah tu. Artinya ada masalah. Potong bebek angsa, masak di kuali. Yang bermasalah, nona minta dansa. Dansa itu tahu tarian apa? Tarian Eropa, tarian erotis yang berpasang-pasangan pakai apa itu menau? Nona minta dansa 4 kali. Waduh, lelaki dansa itu. Kan
dulu. Mana lagi? Ini yang keliru. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Alah, yang betul. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi pakai handuk dulu, pakai celana dulu, pakai baju dulu, baru ku tolong ibu. Hah? Saya bantu mana? Ya, tolong ibu aku mau tolong kamu. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa arti al-aqib? Al-aqib artinya laisa ba'dahu nabiyyun, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu penutup Nabi Muhammad penutup para nabi, penutup para rasul. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada orang sekarang mengakui dirinya sebagai nabi, wajib tidak percaya. Tapi beliau ubedaya, ada raya beliau ubedaya wajib tidak percaya. Sorbannya besar, sebesar menasah sekalipun sorbannya, kalau mengakui dirinya sebagai nabi, wajib tidak percaya. Jelas? Sebab hari ini banyak muncul nabi-nabi palsu mengakui dirinya sebagai nabi. Pernah terjadi di Jakarta namanya Ahmad Musaddiq mengaku dirinya sebagai nabi. Ada juga di Malang, Jawa Timur, ada seorang ustaz mengaku dirinya sebagai nabi, namanya Ustaz Solah. Dia mengaku dirinya sebagai nabi lalu mengatakan bahwa kita ketika dilahirkan tidak pakai baju, tidak pakai celana, maka ketika menghadap Allah saat salat tidak boleh pakai baju, tidak boleh pakai celana. Kenapa? Karena celananya najis. Kenapa? Karena baju itu najis. Dunia itu kata Ustaz Solah yang mengaku dirinya nabi. Namun ada kata bagian yang kita jalan. Salat berjamaah nggak pakai baju. Gimana? Hah? Apa lagi berselawat kan? Kalau kita enak, ya Habibi ya Muhammad, enak dengarnya. Apalagi dinyanyikan oleh orang-orang yang suaranya bagus. Tapi kalau diganti, ya Habibi ya Tugimi, atau azan. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kan enak. Tapi asyhadu anna Tugimi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Aceh belum ada orang yang mengakui dirinya sebagai nabi, tapi aliran sesat sudah banyak berkembang di Aceh. Maka tugas kita adalah memperdalam ilmu agama, mengenal siapa nabi sebenarnya sehingga kita tidak tertipu oleh aliran-aliran sesat. Ketika aliran sesat telah menipu kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang tersesatkan sehingga kita nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, jika ditanyai orang, siapakah Nabi Muhammad itu? Jawab, manusia. Kedua, orang A. Ketiga, Rasulullah. Jika ditanyai orang, siapakah Nabi Muhammad itu? Jawab, satu, manusia. Kedua, orang A. Ketiga, Rasulullah. Jika ditanyai orang, siapakah di antara nama-nama Nabi Muhammad? Yang pertama, Muhammad. Yang kedua, Ah. Yang ketiga, Al-Ma. Yang keempat, Al-Ha. Yang kelima, Al-Ah. Al-Aqib. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada jarum yang patah. Jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan laporkan sama polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, mohon jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang patahin? Kalau ada kata yang salah, maafkan saya lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, karena petani kurang kerjaan. Kalau ada umur panjang,
bertemu lagi kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silahkan Anda menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, tolong jangan sampai Anda tak mandi. Angkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi olehnya, menjadi ibrah pelajaran bagi kita semua. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijaddina wa lijaddatina wa liustadina wa liustadatina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma thabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khatim lana minal jinni ma'al iman. Ya Allah, ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, kesalahan-kesalahan guru-guru kami, dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Alim, wahai Zat yang Maha Tahu, mudahkanlah kami ya Allah dalam menguasai ilmu-ilmu-Mu. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam mencerna ilmu-ilmu-Mu. Ya Allah, ya Alim, wahai Zat yang Maha Tahu, limpahkanlah ilmu-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Latif, wahai Zat yang Maha Lembut, lembutkan hati kami ya Allah, lembutkan tutur sopan kami ya Allah, lembutkan perilaku kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, lembutkan jiwa kami ya Allah, lembutkan mental kami ya Allah. Mudahkanlah kami ya Allah, kami dalam bergaul, mudahkanlah kami ya Allah dalam bersahabat, mudahkanlah kami ya Allah dalam berbuat baik. Ya Allah, ya Razzaq, wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang dapat mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, wahai Zat yang Maha Pemurah, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami di dunia ini. Ya Allah, ya Rahim, wahai Zat yang Maha Penyayang, anugerahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami di akhirat nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin.
Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.